langsung diras gitu aja di jam. Legend, gak ada obat ya. Gak ada obat. Banyak sekali perubahan di Bermuda. Gue inget banget dulu tuh di Bermuda zamannya tuh kalau saya yang ingat ada outpost, kemudian iya. office. Piknya masih nggak ada kompon apa-apa ya. Iya, ada breakage. Nah ini dulu observatory kan dulunya itu kan outpost. Iya. Ada Dan apa juga ya? Banyak banget sih. udah dirubah, tapi di sini aura udah mulai di Aura. spray down aja dari arah belakang karena turunnya sedikit lebih lambat ke arah sipir, tapi udah mulai senjata. Di spray down terus ke arah depan, terkenok satu langsung ya begitu aja. Ternyata dari RBR. Wah. Yes, luar biasa sekali. RBR seperti biasa memang komponnya ada di kawasan Sipir. Dan yang menarik di sini adalah aura yang nggak biasanya turun di Sipir. Dia kok Tiba-tiba ya. tumben banget gitu loh turun di Sipir. Mungkin mencoba hal baru nih. Iya, mencoba hal baru. Tapi kalau kita di sini dari RBR-nya bakalan sedikit kesusahan ya Mr. Home. Dia posisinya jauh banget dari teman-temannya. Dan ini dia ada aura Amek 2, berarti ada Amek 1. Amek 1-nya mana nih? Waduh, entahlah. Itu 11 atau 12? 11 Oh, ini. 11. 11. Kayak angka Romawi, Sas. Angka Oke. Romawi 2 gitu loh. Ya, tadi sempet kelihatannya emang klasik, tapi langsung aja dari arah jauh ada Pius juga yang udah ready banget di rumah beton, bakal bertemu dengan musuh hanya memegang handphone aja dan wah, musuhnya udah terbang jauh ya. Yes, dari RBR-nya udah terbang jauh menggunakan launcher pad-nya. Dan walaupun begitu, memang sih keputusan cukup baik dari RBR buat langsung back off dulu. Karena tadi salah satu playernya juga udah keculik. Dan wow, diemotin, ditaunting oleh seorang Piu Easy. Aduh. Dan ini dari Aura sendiri ada 2 player menggunakan M4 ya. Iya, itu seru. Oh ya, Mr. Rom ya. Oke, udah langsung dian aja. Ini kalau M4 sendiri emang lagi dinaikin ya. Oh iya, benar. Lagi di buff. Betul, Sas, Jadi betul. emang seperti Gun sendiri memakai M4. Tadi juga ada pakai P19 juga yang sama, lagi di buff juga. Ya, sebenarnya untuk senjata di update terbaru kali ini ada beberapa yang udah di buff seperti M4, setuju dengan Sas yang juga. P90 pun juga udah di buff lebih kuat. Cuman gue sampai sekarang kalau untuk SMG ya, jujur aja gue belum bisa lepas dari MP5 attachment. Sama. Tanpa attachment juga enak. Tanpa attachment udah enak, gue setuju. Yeah. Pakai attachment makin enak. Soalnya kan update sekarang kan kayak yang gue sering bilang kan. Jadi emang attachmentnya udah kegabung langsung untuk beberapa senjata. Jadi kayak M14 itu M14X atau Z gitu, gue lupa. Kalau yang M14Z itu dia udah ada attachmentnya. Tapi kalau misalkan M14 doang dia yang tap-tap, masih versi Masih tap-tap. nyari ya. Betul. Jadi kayak kita tuh lebih diberi kemudahan, Sas. Kalau dulu kan kita ibarat mau cari boosternya atau spiral charge dari M60 itu kan disuruh cari sendiri. Iya, Itu susah banget kan. Apalagi tadi di Blue Zone. Nah, itu kayak cuma ada senjatanya, nggak ada attachmentnya. betul. Weh, ada bapak tahu bulat nih lagi Oh main. ya, wah, bener-bener ikut Aduh. Bapak Tabul. Nah Aduh, ini dia. Bapak Tabul Tahu akhirnya. bulat, asik, rame banget bajunya, kayak mau kondangan. Iya, kondangan kalau kayak gitu gimana, Sas? Aduh, nggak tahu deh. Aduh. Tapi tadi Aura kayaknya perang lagi sama apa nih? Aero. Oh, Aero. ketemu oleh Aero ya. Ternyata Aeronya udah langsung terculik. Wah, 2 player aja. Oce, X Aura. X Aura. Ternyata ketemu nih. Ketemu. Musuhan. Kali ini mereka musuhan bukan berteman ya. Iya. Musuhan di Free Fire ya. Tapi kembali lagi, musuhannya di Free Fire. Betul banget, Sas. Yang penting kalau misalkan kita ketemu kan gak musuhan. Yoi, pasti selalu berteman ya. Rivalitasnya cuma di in-game doang. Tapi kalau misalkan kita di luar in-game ya kita respect sama player satu sama lain. Itu bener-bener yang namanya survivor. Gak ada kata-kata hujatan satu sama lain itu. Jadi buat kalian yang masih saling menghujat, jangan kayak gitulah. Para player aja, para pro player itu juga mereka masih saling respect satu sama lain ya. Mereka masih berteman. Jadi buat kalian tolong berikan dukungan yang positif untuk tim favorit kalian. Yes. Itu penting banget sih. FF Indo bersatu. FF Indo bersatu. Yes, gue setuju banget. Dan ini dia, ada juga ternyata BTR-nya udah terkenal 2, di mana kocaknya juga ikut terkenal juga dengan orang ancas di sini. Berusaha meneping menggunakan N9 nya, coba di tapping kah, dan nggak bisa lagi karena Dranik mau berhasil memwipe out begitu saja. Aduh. Wow, position dari Dranix pun juga lumayan bagus. Dia membagi vision 2 di bawah, 2-nya lagi di high ground yang bener-bener tadi satu tim yang berada di tengah-tengah itu terjepit banget ya. Terjepit banget ya, bisa gue bilang gak bisa kemana-mana lagi ya dari BTR tadi. Karena juga udah di set up sih, di depan juga udah ada yang menyambut.
terus di bagian bawah juga melakukan cover juga. Tapi nggak masalah, ini masih match pertama. Oke, Santuy. masih ada 2 lagi ya. Masih ada 2 lagi untuk hari ini ya, tapi kalau misalkan untuk week ke depannya juga masih ada lagi. Cuman ibaratkan kalau misalkan kita di week awal itu udah mengumpulkan poin yang cukup banyak, paling enggak nanti ketika udah masuk di week kedua ataupun di ketiga, kita tuh lebih ringan dalam mencari poin. Jadi kita nggak terlalu berat. Yang jadi masalah adalah ketika di week satunya ternyata ketinggalan jauh nih poinnya dengan yang lain. Ya itu di week kedua ketiganya mau nggak mau harus ngejar sisa. Menjadi PR yang berat banget ya. Berat banget. Oke, dan udah ada Siren juga yang berada di rumahnya seperti biasa Sentosa. Tapi di awal tadi waktu mereka lawan grup A dan juga grup B, mereka nggak di ini ya, nggak di Sentosa ya? Iya, tadi emang gua agak ini sih kaget juga, Siren yang biasanya turun di Sentosa kok tiba-tiba dia udah ada di kawasan batu yang di sekitar dia ngalah. Kocinok. Soalnya tadi ada 2 tim kan. Ada Jet, kemudian Sama aduh lupa. ada lagi tuh Jet, terus ada Boom juga tadi di Oke. Sentosa. Rame ya. Rame Jadi Sentosa. mereka lebih milih untuk mengalah. Nice banget menurunkan egonya ya. Iya, karena kalau misalkan terlalu ego juga nggak bagus juga sih, Sas. Dan ngomongin soal ego, gue keinget ketika main ranked nih misalkan ya kan, Yes. ada juga orang yang tipikalnya itu sekarat, padahal nggak sekarat, pas Nah. kita harus masih tebel banget. Revive. Revive. Kesel banget itu. Kesel gitu kan. Iya, udah kenok semua ya. Kalau udah kenok semua kan udah rata ya. Iya, kalau udah kenok semua rata, tapi ini bilangnya sekarat, padahal Iya. pas kita cek di damage-nya cuma 14. Iya kan? Aduh, Udahlah. yang sekarat itu mungkin dia harus revisi, yang sekarat mungkin dia dirinya sendiri. Oke, bisa Iya, ya. dia mungkin belum selesai ngomong karena panik ya. tapi tadi kita lihat sempat ada salah satu tim yang bermain dengan 3 orang aja nih. Dari bos Bos kayaknya. ya. Bos sayang sekali yang satu kayaknya terdisconnect, kayaknya belum pakai paket gamer nih. Iya, harus pakai ya. Harus pakai. Apalagi gamer. Gamer kalau nggak pakai paket gamer, aduh bukan gamer namanya. Iya. Soalnya emang kalau kalian ingin memiliki experience bermain yang luar biasa itu paket gamer jadi solusi yang tepat deh buat kalian yang mengaku sebagai gamer. Iya, dan DTW ini dari DG seperti biasa mereka muter laut belakang. Iya. Dia Ini lebih memilih untuk mencari zona tengah ya. betul. Dan udah ada Onyx juga yang mulai melakukan rotasi. Wow. Oh, ini terkena damage juga. Ternyata ada orang, ada penghuni dari sebelah kiri. Laucan, hati-hati, sekarat banget, tapi masih bisa survive dari seorang Laucan di sana. Yes, dan kalau kita di sini Tayonya berusaha melakukan tapping menggunakan M14-nya. Oh, bukan M14 ternyata Paraval, mirip-mirip bentuknya. Mirip ya. Cuman warnanya kalau Paraval hitam. Dan itu juga senjatanya damage-nya hampir-hampir ya. Iya, soalnya kalau bisa gue bilang mungkin kakak ade ya antara Paraval dan Oke, Zexia ternyata udah berada di depannya dari musuh tersebut dan udah terkena damage cukup sekarat juga. Yes. Udah dilihat, Aduh. nge-end dari jauh udah langsung mengenok ke seorang Tayo di sana, tapi udah ada seorang Aru yang bakal membackup, bakal langsung maju sedikit demi sedikit. Udah ada musuhnya di depan, masih tahan aja, ternyata ada Aura yang menjadi orang ketiga. Wow, Ame akhirnya berhasil melakukan headshot menggunakan baretanya yang cukup on point banget. Ini ada 3 squad Dranix, Onyx, dan juga tadi satu lagi siapa ya? Dranix, Onyx, Aura. Ada 3 tim ini bakal nggak cuan banget dari seorang Gans dan kawan-kawan mencoba untuk melakukan jam seorang Father, tapi ada pop-up duel juga. Dan ternyata di rumah atasnya itu ada yang perang lagi, beda squad lagi. Lihat di depannya, oh my god, Pader terkena gol. 2 gak bisa kan, ternyata ada backup dari atas ya. Langsung di revive aja 2 player dari Aura. Nice banget, bisa memenangkan pertarungannya. Tapi Amex sendirian, golnya belum di pop up, terlalu berbahaya, terlalu open banget. Langsung end aja musuhnya untuk mendapatkan kill dari tim Aura sendiri. Dan oke, ini rame banget. Sedangkan Onyx-nya udah mulai mundur ya. Mundur karena tahu di situ ada 3 squad. Mau di sana, tapi ada papa bola yang cukup baik ke arah tim Aura. Apakah bakalan dires begitu saja Aura Fire kah di sini melawan Dranix itu? Sakit banget damage yang diterima di sini. Udah ditahan juga, ada pop up duel yang cukup baik seperti itu. Wow, ternyata diras ya tadi sama Fadir, gak dikasih ampun. Dan tadi satu player dari Boom ya, langsung aja di tereliminasi begitu aja. Yes, dari bukan Boom, Dranix. Bukan Boom ya, Dranix, oke. Dranixnya tadi sisa seorang mau nggak mau Iya, harus mau. puas di
posisinya. Tapi nggak masalah, masih game pertama, ibarat masih pemanasan lah. Masih ada game kedua, game ketiga tentunya. Dan ini Sas yang kalau kita lihat masih cukup ramai sih, ada 30 orang. Dan sepertinya sih kalau kita di sini game pertama masih agak pasif ya, karena bisa gue bilang fightnya itu masih jarang-jarang dan kemungkinan bakalan terjadi fight yang cukup hype itu nanti ketika udah masuk di Purgatory ataupun di map ketiga di Kalahari nanti. Kayak kemarin tuh ada Sas, Kalahari masih circle ke satu atau kedua tuh udah tinggal 14 orang. Wow, Kalahari emang gitu sih, nggak kaget. Kalau Kalahari karena gimana ya Sas, map paling kecil juga kan Sas. Jadi mau nggak mau pasti ketemu, dan ini udah ada siren juga yang ke arah yang dimana depannya udah ada tim Aura, dan wow, kayak AK 2 jutanya ya. AK 2 juta. Iya. Itu Harta pakai tahta jual AK. ginjal nggak? Entahlah ya, tapi mereka pro player. Iya. Pasti udah menangin beberapa turnamen, Iya. terus beli AK. Ya, maksudnya jual ginjal itu kalau gue yang beli Sas. Oh, kalau ya, Iya, kalau gue yang beli harus jual ginjal dulu Sas. biar nyampe ke Biar nyampe. maksimal AK-nya ya. Iya, AK-nya biar maksimal gue harus jual ginjal Tapi dulu. ngapain jual ginjal, kan ada flash sale 50%. Iya sih, tapi 2 juta. Aduh, pusing. Beli terus 140 diamond nih. Tapi gak masalah, buat kalian juga gue ingetin sekali lagi ada promo flash sale seperti yang dimention oleh Sasyang. Beli 140 diamond dapat Flash. cashback ya. Iya, cashback. Cashback 50%, jadi bisa dapat 210 diamond tapi khusus XL atau XS. Dan kalau kita di sini barusan aja bosnya terjadi fight dan harus DG tersisa juga. seorang fearless ternyata. Yes, ternyata DG juga tadi berperang ya. Satu player fearless-nya tersisa sendiri. Ini dia berada di seberang dari posisi tim DG. Terjepit banget karena tadi DG juga ada yang di ini ya, di bukit. Yap, DG memang ada yang di sekitaran bukit juga. Tapi DG itu rotasinya cepet banget sih. Tadi kalau kita lihat kan ada di pinggiran Di observatory ya. belakang bukit ya. Bukit observatory kan. Oke. Tiba-tiba dia udah ada di tower dan di jembatan antara Katulistiwa dan juga Hangar di sini. Yes, kayak benar-benar tiba-tiba udah di situ aja ya. Kayak tiba-tiba datang aja dan ternyata di Yoi. sisi lain RBR-nya clash juga dengan NXL, di mana NXL harusnya tersisa satu orang harusnya. Bisa dan udah di spellbound balik ke arah rumah ayam. Oke, ternyata Sugik di sini yang tersisa sendiri udah mulai menarik mundur aja lewat belakang zona yang benar-benar udah berasa juga nih zonanya. Yes, zonanya udah bisa dibilang berasa banget sakitnya dan di sini RBR mencoba melakukan spray down ke arah mobil, coba dihancurin biar gak bisa kabur kemana-mana. Dan dari Calvinnya mencoba untuk mengeflank dari sisi kanan, tapi ada damage yang cukup sakit juga, setengah HP lebih sudah hilang. Mencoba meditasi dulu karena di sini bakalan gak cuan banget untuk RBR. Ternyata di sini ada Onyx Esport yang udah menunggu dan mengetahui keberadaan tim RBR. Dixianya banget. sekarat banget, ada pop up glow yang cukup baik juga, coba dihancurin saja tapi masih ada glow yang cukup banyak juga dan udah di pop up juga skill clue-nya masih cukup bersama di seorang tabul juga mulai sekarat. Oh, akan kita di situ sepertinya bakalan sakit banget. Waduh, 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 Aura ini boy. Gila Ame loh. Yes, di Batu Aura. Batu Aura ame pakai AK 2 juta. Iya. Kelar sih dah. Udah sih, emang ini kayaknya waktunya Aura ya. Dan Soalnya- udah apa? Udah mendapatkan 1 kill juga. Onyxnya bener-bener tadi dijepit banget oleh tim Dijepit. Aura sih. Betul. Dan ngomongin AK 2 juta Sas, dia kan efeknya ada efek satu yang menurut gue yang menguntungin banget. Iya. Dia ngancurin glownya lebih cepat. Oh. Jadi kayak senjata Rainbow. Tahu kan Wah, Sus yang temennya M60? Gabung, iya tahu-tahu yang berada di ini ya, airdrop ya. Iya, itu gue pakai itu senjata emang bisa gue bilang senjata yang paling cepat buat ngancurin glow. Setelah dia itu dulu baru M28B atau Baretta ya. Iya, cuma sayang senjata itu belum ini ya, belum viral. belum banyak yang make ya. Yes. Soalnya masih berat juga sih. Sebenarnya kalau bisa dibilang jarang yang make karena yang pertama ini Sas, dia kan cuman ada di summon airdrop, ya kan. Dan yang kedua mungkin udah pada nyaman dengan senjata seperti AK ataupun Scar mungkin. Yes. Karena jujur aja senjata Rainbow itu juga damage-nya bisa gue bilang stabil. Recoil-nya pun juga enak gitu loh, gak terlalu mencar seperti senjata AK ataupun senjata Parafal. Ternyata Aura lagi-lagi ketemu dengan musuh di depannya karena udah yang melihat kalau di situ ada orang, ada penghuninya dan langsung dirasa aja oleh Aura sekalian. Mereka masuk ke dalam zona juga nih untuk Yes. menunggu tim yang berada di luar.
Ya seharusnya tadi yang di jembatan Katu itu ada tim DG. Oh, Harusnya DG. ya tadi ya. Kalau misalkan tim DG-nya belum berpindah posisi dari arah jembatan Katulistiwa. Tapi kayaknya sekarang udah mulai pindah aja karena juga udah kenotis dah. Masih ada di sini tim Masih. DG-nya. Yes, dan mereka harus mencari cara mau nggak mau masuk ke dalam zona yang udah ada tim Aura menjaga pergerakan tim DG sendiri. Ini dia Aura udah meng-scouting ke arah depan. Ternyata ada tim lain dari Boom yang mengecoh tim DG ya. Yes, tim Boom di sini membombardir tim DG. Sepertinya coba dilemparkan granatnya oleh Ada seorang granat. Ivy. Coba dimasak dulu. What? Maybe headshot begitu saja. Gua kira granatnya headshot tadi. Granat ya. Bukan ya? granatnya. Dia kena Thompson, kayaknya pakai granat. Oke. Keren tadi kena granat sama sih dan dan ada tim juga dari sebelah kanan bakal langsung spray down ke arah depan mau nggak mau mereka harus masuk ke dalam zona dan ditungguin terlalu open banget Azril sedikit demi sedikit udah pop up goal untuk masuk ke dalam zona berikut ya. Aduh. Wah sayang banget terkena dari seorang Jafra langsung di nggak bisa. Aura ngamuk. Ada gas ternyata yang langsung gercep banget dateng ya. Waduh, Aura ini mengubah segalanya menjadi lebih indah. Mana nih dukungan para survivor Aura nih? Kan banyak tuh. Aura mana bang? Ini Aura nih lagi ngamuk. Iya. Amek dan kawan-kawan lagi ngamuk nih. Ini kalau misalkan Buya, wah udah sih rame nih komentar. Pasti, tapi masih ada beberapa player seperti RBR, ada Siren juga tadi yang masih lengkap. Ini bakal menjadi ujian juga buat Aura ya, melawan tim-tim yang berada di depannya. Wah ini Aura udah 15 kilo. Oke, banyak Waduh, banget. lagi ngamuk ya Aura ya. Dan di sini juga ternyata di hangarnya udah dijagain sama RBR nih Sas. Udah ada Kelvin dan Siro, sedangkan di sampingnya itu kalau nggak salah Siren dan udah di knockdown satu. Belum mencoba untuk di end, ada Siro juga yang bakal menggeser tapi gak bisa. Aura ikut join the fight, langsung aja ada granat yang dilemparkan satu demi persatu. Satu terkena knockdown oleh dari seorang Piu, tapi ada Amek di belakangnya yang mencoba merevive. Dan ada jumpsuit juga terkena knockdown lagi. Tersisa satu lagi player dari musuhnya langsung diras gitu aja ada jumpsuit.